Dari mana? Fungsi untuk Cianjur berarti. Dari Cianjur. Iya. Oh bener ya. Cianjur. Fungsinya? Fungsinya untuk tarung, sambatan. Jadi si Khodam itu ketika kita Bawa golok tingkat ini. emosionalnya tinggi, kesenggol ya, dalam arti kita itu lagi ada masalah, terus lalu kita tidak terkontrol amarahnya, itu otomatis bisa masuk. Otomatis masuk. Cara penggunaannya bagaimana? Nggak perlu apa-apa, Tinggal dibawa saja. Nanti nggak jalan perlu sendiri. dibawa pun bisa. Oh bisa. Iya. Apa dikirimi Fatihah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Mudah-mudahan Mas Gege diberikan kesehatan, hidupnya berkah, anak cucunya soleh-soleha, bermanfaat ya, karena Mas Gege diberikan satu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu hal-hal non medis ya Mas Gege ya. Ini juga bukan Mas Gege yang mau, karena dari kecil sudah diberi kelebihan seperti itu, bukan belajar. Kalau saya kan nggak bisa apa-apa, bisanya ngedabrus, ngecaprus ngomong dagang ya Mas Gege ya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar dapur bilah golok ya. Ini dapur goloknya, tapi golok ini juga golok sepuh karena juga golok pamor, dan golok ini punya sejarah. Nanti saya babar sejarahnya kalau Mas Gege lagi nayuh aja, biar saya nggak banyak bengong ya. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah golok, mungkin yang orang kenal golok Ciomas ya. Ciomas. Golok Ciomas, dan ini dulu punya Jawara. Kebetulan ini pamornya istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya miring, garis-garis banyak sekali. Di sampingnya juga berbentuk wengkon, artinya seperti frame. Di sini di tengahnya juga garis-garis banyak. Ini jumlahnya ada berapa? Mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 8 atau 9. Nah, nanti saya jelaskan pamor apakah itu. Sebelum saya menjelaskan, biar Mas Gege yang menayuh, saya nanti membabar asal-usul dari pusaka ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya pusaka ini jujur saja dapat warisan dari almarhum guru saya Pak Slamet, karena barang-barang beliau itu di keluarganya tidak ada yang mau ngopeni. Tadinya ada anaknya, terus kemudian anaknya ternyata ngambil cuman beberapa, terus saya bilang, kalau nggak kuat ngomong ke saya, melambaikan tangan. Selang 1 minggu ngabarin, saya nggak kuat Mas, katanya bawaannya panas, kemudian ngamuk mulu, ribut mulu, dan lain sebagainya. Ada aja lah, kemudian akhirnya totali semuanya dibawa ke saya. Tanpa saya paksakan, karena saya bilang, saya nggak mau menerima barang-barang begini, karena saya juga banyak. Dari batu, jenglot, terus apa, banyak semua. Dan masih tersimpan rapi. Karena kalau untuk dari guru-guru saya simpan buat kenang-kenangan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dulu almarhum Pak Slamet itu dari gurunya yang ada di Cianjur. Saya lupa namanya, tapi kalau nanti diinget-inget mungkin barangkali inget. Dulu Pak Slamet pernah mengguru ke situ di Cianjur. Kemudian beliau itu yang gurunya yang di Cianjur itu termasuk Jawara,
termasuk juga banyak orang yang berguru ke beliau, sekarang sudah almarhum. Sekitar 3 tahun yang lalu itu menawarkan satu keilmuan ke Pak Slamet, yaitu ilmu rontek. Kemudian saya bilang ke Pak Slamet, Pak, kalau bisa jangan belajar ilmu seperti itu. Saya jelaskan, mbah saya juga dulu titip pesan seperti itu. Nah, Pak Slamet menawarkan ke saya. Saya bilang begini, Pak, kalau saya mau itu belajar dari guru saya yang di Kalimantan, Pak Angkat, itu di Pancasona. Kemudian yang dari Jogja, rontek nawarkan. Kalau saya mau udah dari dulu saya punya. Cuman kebetulan tanya kenapa Pak Slamet menawarkan ke saya, kan itu ditawarkan ke Pak Slamet. Gitu. Kata dia, saya ini sudah tua, katanya. Sudah tua, kalau ilmu-ilmu begitu kayak sudah tidak perlu, katanya. Nah, guru saya itu umurnya hampir kayaknya 100 lebih. 100 lebih kata dia. Terus dia pengen cepat, sudah capek katanya hidup di sini, udah lama, udah tua. Muridnya pun banyak di Cianjur. Ya, dari segi keilmuan, kejadukan dan lain sebagainya pinter. Istilahnya sudah tertajrib, sudah dites macam-macam, ya memang betul orang-orang mumpuni seperti itu. Nah, kemudian tak tanya lagi, kok kasih ke saya, Kak? Dasarnya Pak Slamet, karena Pak Slamet, almarhum Pak Slamet dengan saya itu wetonnya sama, hari dan wetonnya sama. Dan sebagian ilmu dari Pak Slamet juga diwariskan ke saya, dia percaya diri saya mampu dulu. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. Akhirnya ketika Pak Slamet meninggal pun barangnya ke saya semua. Dan ini tergolong, ini adalah golok Ciomas. Dan ini tua, sahabat pusaka. Kemudian goloknya pun berpamor. Artinya memang perpaduan antara 3 bahan, besi, baja, dan biji pamor. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, itu yang tadi saya jelaskan dengan garis-garis yang membujur ke bilah, tapi jumlahnya banyak. Kalau garisnya 1 adeg siji atau sada saler, kalau 2 wengkon, kalau 3 tejo ginurung, kalau 4 atau 5 kan gajah gelar yang mengumpul di tengah. Nah, ini banyak, ada lebih dari 9. Nah, ini adalah ikutnya Janur Sinebit, sahabat pusaka Jawa. Kalau Janur Sinebit perbedaannya dengan gajah gelar apa, Mas? Oh, kalau gajah gelar kemungkinan garisnya biasanya tidak mengumpul di tengah, kemudian hanya berjumlah 4 atau 5. Nah, ini lebih dari 5. Tadi saya hitung mungkin antara 8 atau 9. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor Janur Sinebit adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Janur Sinebit ini itu terhindar dari guna-guna santet atau tenung atau ilmu hitam. Jadi, kenapa saya sampaikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ketika membuat itu sang empu tirakat puasa, berdoa, doa khusus untuk tolak bala. Kemudian dilambangkan dengan pamor. Bentuk pamor seperti ini, ya sudah kayak contoh sahabat pusaka Jawa ngelihat Pajero, ngelihat lagi Camry. Sahabat pusaka sudah tahu dari tampilannya saja Pajero itu pasti untuk mobil lapangan, ya kan? Yang untuk daerah terjal-terjal kan ketahuan. Kemudian sedan itu mobil-mobil paling khusus untuk dalam kota, bentuk mewah, kakinya ceper, ya kan? Seperti itu. Jadi kita lihat dari situ sudah tahu. Tampilan pusaka pun sama. Jadi saya berharap sahabat pusaka Jawa yang nonton channel YouTube saya merasa teredukasi, gitu loh. Jangan sampai punya anggapan syirik dan lain sebagainya. Tidak. Orang berkata syirik karena tidak tahu dasar akan pemahaman ilmu itu tersendiri, gitu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita babar tentang golok memang untuk golok-golok Ciomas itu biasanya lebih cenderung itu lebih cenderung banyakan untuk Jawa Barat yang banyak punya, tapi untuk yang ke Oriannya dan sepuhnya itu jarang. Makanya secara nominal ya Ciomas itu mahal. Dulu saya ditawari teman saya yang dari Jakarta, itu memang bikinan berapa ya, cuman kalau golok Ciomas kan ditempa oleh satu kayak palu, yang palu bertuah. Cara bikinnya pakai palu itu, dan hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakan itu di daerah Banten.
Seperti itu. Saya lupa nama palunya yang buat nempanya itu. Palunya saja sudah bertuah, ada isinya dan ada doa-doa dari sang empu. Sehingga nanti akan menghasilkan golok yang bagus. Dulu saya ditawari berapa ya mintanya ya? Antara 15 atau 10 juta gitu ya. Karena itu dijamin keoriannya. Nah, ini golok ini saya dapat dari guru saya, walaupun di sininya lepas ya. Yang buat ke handle-nya kan ada, ini tinggal nanti dibuatkan lah. Cuman memang saya itu orangnya agak pemalas karena banyak kesibukan. Jadi nanti kalau sudah saya sempet tak pasangkan sedikit, nanti jadi bagus. Seperti itu. Golok sendiri tergolong senjata yang suka dibawa-bawa orang Banten. Kalau sahabat Pusaka Jawa suka ke Pandeglang, mungkin hampir orang bawa golok tiap hari ke pasar kemana. Itu bukan buat gagahan atau buat apa ya, royal atau bagaimana, buat pamer, tidak. Memang sudah satu kebiasaan itu ditaruh di sini. Jadi kalau umumnya ke kebun atau ke mana tetap bawa seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi itu ciri khas dari sana. Tapi kalau mungkin sekarang udah mulai berkurang, mungkin kalau sekitar tahun 80-an mungkin masih banyak, atau tahun 90-an ya, itu masih banyak. Kalau ke daerah Banten sana hampir orang yang di pedesaannya sana itu mesti pergi bawa golok kayak gitu. Jadi kalau kita datang ke sana mesti ngeper. Aduh, orang wani ribut ke tanah. Wong mendina bawa golong kok senggol bacok kayak kan, tidak. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu karena mereka mempunyai budaya yang seperti itu gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, golok termasuk senjata yang multifungsi. Ya, pertama untuk pertahanan jarak pendek, kemudian untuk kedua juga untuk kembangnya silat. Artinya ketika silat kan ada ilmu golok, memainkan golok begini kan, cimande, ketuk tilu atau apa kan kadang ada ilmu goloknya. Nah, itu buat permainan seperti itu. Kalau umpamanya nih, kalau tidak dikenal, generasi muda sekarang tidak dikenalkan dengan silat dan juga golok, nanti siapa lagi yang akan belajar? Makanya kalau ada anak-anak muda belajar silat atau golok, didukung saja, karena kalau tidak dilestarikan nanti akan punah. Dan juga pemahaman tentang nama dapur golok. Golok juga banyak sahabat Pusaka Jawa. Saya dapat berapa ya, banyak itu saya pernah lihat, itu banyak, ada sulangkar, ada macam-macam ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari goloknya ini ikutnya ukuran berapa ya, nanti kita ukurlah lebarnya berapa. Tapi yang jelas golok ini kalau dibawa ya enak. Tapi kayaknya sih goloknya, karena dilihat dari sejarahnya pasti mempunyai energi minimal. Syukur-syukur sih ada tetangga sebelahnya. Coba kalau Mas Gege sudah, nanti kita tanyakan apakah memang betul ada energinya, auranya. Terus kalau bisa barangkali ditanyakan dulu punya siapa, kan seperti itu. Namanya siapa kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya ya nggak apa-apa. Namanya ini adalah tergolong barang antikan kalau kita mau lihat dari esoterinya. Kalau mau lihat dari esoterinya ya boleh gitu. Karena di sini ada doa dari sang empu yang dilambangkan dengan pamor janur sinebit. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal ciri-cirinya. Janur sinebit tergolong pamor miring. Ya sahabat Pusaka Jawa, kalau pamor miring pembuatannya lebih susah daripada pamor melumah. Janur sinebit siapa saja boleh memilikinya, tidak pemilih. Seperti itu ya, sepertinya masih sedang berinteraksi. Wah, sahabat Pusaka Jawa, sudah Mas Gege? Sudah. Silakan Mas Gege disampaikan apa yang perlu disampaikan. Untuk auranya gelap, ireng Mas Gege. Aduh. Gimana ceritanya ini auranya gelap? Ya, Terus jadi kurang itu maksudnya ya, apa tuh? biasanya kan berwarna gitu, itu cuma hanya menggelapkan gitu. Jadi terlihat kesannya tuh gelap gitu kan. Oke. Untuk auranya. Terus ada tetangga sebelahnya Mas? Ada. Oke. Itu isian ya ini masuknya. Oh, isian. Dari energi pun ini isian. Iya. Jadi mungkin ini milik gurunya. Iya. Itu memiliki suatu hodam lalu dimasukkan ke sini. Berarti ada ya, ada orangnya. Ada orangnya. Namanya siapa Mas? Namanya Amuk.
Dari mana? Untuk Cianjur berarti. Dari Cianjur. Iya. Oh bener ya. Cianjur. Fungsinya? Fungsinya untuk tarung, sambatan. Jadi si Khodam itu ketika kita Bawa golok tingkat ini. emosionalnya tinggi, kesenggol ya, dalam arti kita itu lagi ada masalah, terus lalu kita tidak terkontrol amarahnya, itu otomatis bisa masuk. Otomatis masuk. Cara penggunaannya bagaimana? Nggak perlu apa-apa, Tinggal dibawa saja. Nanti Nggak jalan perlu sendiri. dibawa pun bisa. Oh bisa. Iya. Apa dikirimi Fatihah atau tidak? Bukan Fatihah jatuhnya. Jadi kita itu memberikan suatu bebas sih, mau kembang, mau minyak, mau dupa, mau menyan. Yang penting sebutkan namanya. Amuk, gitu kan. Amuk Wiraga. Ki Amuk Wiraga. Terus? Kenalan lah. Gitu. Iya. Walaupun kita nggak bisa ngelihat pun kita bisa berkenalan. Ngobrol. Iya, tinggal kenalan aja. Saya ini bantu jaga saya. Gitu. Iya. Terus? Ya emang gitu. Saya kurang tahu untuk agamanya sendiri apa. Iya. Dan dia jenisnya golongan jin, isian untuk bertarung ya kan. Berarti untuk keberanian sih Jatuhnya. Jadi kalau umpamanya bertarung otomatis apa model sambatan yang tidak bisa silat atau iya, bagaimana? seperti itu. Seperti itu. Yang nggak bisa berantem jadi bisa berantem. Tanpa kita undang pun masuk. Berarti tanpa dibawa pun masuk. Apalagi kalau dibawa. Apalagi kalau dibawa. Kalau dibawa ngombacok. Ya itu kekurangannya, jadi kita itu jadi temperamen. Oke. Nggak bisa diajak guyon secara kasar. Ini kelemahannya di situ. Kelemahannya di situ. Jadi kalau yang pegang pusaka ini hendaknya agak plus sabarnya, Iya. ditambahi plus-plusnya ya. Betul. Untuk meredam sih ya. Untuk meredam. Terus apa lagi Mas Gege? Udah sih, hanya segitu. Oke, berarti Isinya cuma emang satu ya. Iya. Ki Amuk Wiraga untuk berarti untuk ini ya, kejadugan ya. Kejadugan. Ikutnya ya, Masuknya kesaktian ke situ, ya. kesaktian. Itu ada proteknya enggak? Iya, seperti itu. Proteknya protek Untuk dari segi fisik. fisik. Oke, dari untuk berkelahi dan lain sebagainya ya. Iya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak perlu panjang kali lebar sama dengan luas dan bertele-tele. Mas Gege sudah menayu. Sekarang sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa, ya. Berarti ini juga kan apa? Oke ya, ada tuahnya. Enggak, buat santet enggak ada? Enggak ada. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.